dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana, pidana penjara seumur hidup. Diskon besar-besaran, bukan toko baju yang diskon, tapi potongan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati. Hai, apa kabar? Kembali lagi di Let's Go. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja. Kalian siap mendengar info yang berdebah-berdebah ini? Wah, jadi kalian tahu nggak breaking news di mana Pak Ferdy Sambo mendapatkan hukuman, di-cancel hukuman matinya. Wah, tepuk tangan. Memang inilah dia yang kita tunggu-tunggu. Pasti aja ada surprise dari kelakuan dan hukuman serta aturan di negeri Konoha ini. Nggak cuma Ferdy Sambo, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, Bribka RR, oh udah bukan Bribka ya, Ricky Richard, semuanya dapat apa? Dapat diskon besar-besaran akhir tahun. Belum akhir tahun aja udah dapat diskon, gimana akhir tahun nanti ya? Nah, jadi kita mau bahas aja nih reaksi dari pacar Brigadir J, yaitu Vera Simanjuntak dan juga kuasa hukum serta keluarga Brigadir J. Mana perasaan mereka pas denger Ferdy Sambo mendapatkan hukuman seumur hidup? Nah, jadi bagi kalian yang udah tahu, wah kita bahas aja ya. Terdakwa Ferdy Sambo, putusan PN pidana mati dengan perbaikan kualifikasi tindak pidana menjadi pidana penjara seumur hidup. Udah denger belum tuntutan kasasinya, di mana Mahkamah Agung MA ini mengatakan perbaikan kualifikasi tindak pidana. Perbaikan kualifikasi tindakan pidana. Gokil, keren. Menjadi melakukan pembunuhan berencana secara bersama-sama. Dari hukuman Ferdy Sambo yang terpidana mati menjadi hukuman penjara seumur hidup. Nah, setelah kasus ini viral kemarin ya, tahun lalu itu, dan sampai kita semua bersorak, di mana kalian masih ingat vonis hukuman Ferdy Sambo? Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut, oleh karena itu dengan pidana mati, memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan. Luar biasa. Semuanya tidak ada yang meringankan bahwa Ferdy Sambo lah otak daripada pembunuhan berencana ini. Nah, semuanya itu bersorak gitu. Wah, ini dia hakim yang adil sekali. Ini baru era di Indonesia gitu. Hukuman negara di Indonesia. Nah, tapi banyak juga yang sanksi. Apakah benar hukumannya mati? Let's Go udah pernah bahas ini. Nanti di 20 tahun baru bisa di-review ini hukumannya tetap mati apa ganti seumur hidup. Belum nyampe 20 tahun. Bahkan nggak nyampe setahun. Kasusnya udah ganti jadi seumur hidup. Gimana tahun depan? Seumur hidup jadi 20 tahun, tiap tahun diganti. Dari 20 tahun, 10 tahun, tiap tahun, jadi 4 tahun lagi bebas. Jadi Kepala Biro Hukum dan Humas MA Sobandi mengatakan putusan kasasi MA tersebut dibacakan oleh Hakim Agung Suhadi gitu. Kalian pasti penasaran yang mana orangnya ya? Yang ini. Kalian mau ngapain? Pasti banyak yang ingin menghujat gitu. Nah, nggak cuma Ferdy Sambo yang dapat diskon, istrinya Putri Chandrawati dapat diskon juga. Nah, dari 20 tahun vonisnya tuh jadi 10 tahun penjara, 50%. Nah, belum lagi nanti tahun depan ada grasi, ada potongan-potongan berbuat baik. Ya, 4 tahunan lah gitu. Kan Let's Go udah pernah bilang nih, kalian kalau ikutin Let's Go dari lama ya. Sebelum Ferdy Sambo dihukum mati, kita semua yang bela Brigadir J sebelumnya udah mati duluan. Baradae nanti mati duluan, Let's Go yang beritain mati duluan gitu. Ini dia, kalau kasusnya tidak dikawal netizen, ini kan kita cuma ngawal sampai Ferdy Sambo divonis ya. Nah, setelah itu kan kita nggak ada pengawalan nih, nggak ada pengawalan yang berarti lah. Let's Go masih ngawal, walaupun sedikit-sedikit. Nggak dikawal netizen ya ini, dicolong sama tanda kutip ya. Ada mungkin oknum atau apa gitu, dicolong. Ini yang kita semua sudah tahu, berdebah! Putri Chandrawati itu dari 20 tahun mendapatkan dipangkas jadi 10 tahun gitu. Dan Kuat Ma'ruf itu si hero andalan kita ini dapat keringanan dari 15 tahun jadinya 10 tahun juga, dapat 25%. Anak buah sih, kalau bos-bos tuh dari yang mati jadi seumur hidup, dari yang 20 tahun jadi 10 tahun dapat 50% diskon. Nah, ini karena supir dapat diskon sedikit aja, mungkin 15% ya. Ricky Rizal dari 13 tahun jadi 8 tahun ya. Diskon-diskon yang didapatkan oleh para pelaku ya. Nah, gimana sih nih kabarnya ya? Kalian ingat ya, Let's Go udah pernah, kalian kalau nontonin Let's Go ini baru ya, tonton video-video sebelum ini. Let's Go pernah buat video tentang
anak dari Verdi Sambo lulus Akpol gitu. Nah, sekarang anaknya akan menjalani pendidikan polisi, nanti jadi polisi, nah meneruskan jejak papanya. Papanya sebentar lagi bebas, mamanya sebentar lagi bebas. Nah, Baradae, waduh ketar-ketir nih, deket Baradae. Dan ternyata Baradae ini udah bebas, katanya sih di 4 Agustus kemarin. Nah, tapi nggak terlalu rame ya beritanya ya, udah dapat cuti dan juga statusnya dari narapidana udah jadi masyarakat gitu. Nah, apakah Baradae mendengar kasus ini jedak-jeduk? Kenapa hatiku cenut-cenut tiap ada Sambo? Dan bahkan yang kita tahu ya, salah satu pengacara yang hebat banget yang kita sangat kagumi yaitu Kamarudin Simanjuntak. Nah, dia tuh udah menduga. Dia bilangnya kayak gini ya, di artikel ini. Nah, dia mengatakan hukuman Putri di korting 50%. Kamarudinnya bilang lobi-lobi politik bawah tanah. Nah, doa-doa, dorongan-dorongan amplop itu yang masih diduga dilakukan oleh pihak-pihak Sambo itu untuk mendapatkan korting-korting diskon besar-besaran akhir tahun flash sale. Jadi Kamarudin bilang nggak adil, mengecewakan keluarga dan tidak jadi representasi dari masyarakat. Itu kata Kamarudin Simanjuntak. Karena Kamarudin Simanjuntak tuh bilang bahwa Putri Chandrawati ini yang dinilai oleh sebagai pelaku utama gitu. Sambo sebagai pengeksekusi, tapi otak dalang dari segala dalang, cuci otak ini adalah Putri Chandrawati menurut Kamarudin Simanjuntak. Tanggapan yang sama berlaku, tapi nggak terlepas dari apa yang dilakukan Putri. Putri ini biang keladi, yang kerok. Dari permasalahan ini, katanya menegaskan. Ini kata Pak Kamarudin ya. Pak Kamarudin juga bilang pihaknya udah menduga putusan MA. Oh, sebenarnya kami udah tahu putusannya akan jadi seperti ini. Nah, Kamarudin sendiri udah tahu nih. Kita juga udah tahu, pasti akan jadi seperti ini. Yang disebut ada lobi-lobi politik, pasukan bawah tanah dan sebagainya. Tapi sangat kecewa juga kami karena ternyata hakim setingkat MA aja masih bisa dilobi gitu. Jadi apa yang dilakukan PC itu lebih jahat daripada yang lainnya. Dia sangat diringankan habis hukumannya jadi 50%. Nah, karena apa? Karena kita ingatkan lagi Putri Chandrawati adalah orang yang mengatakan Pak Verdi Sambo bahwa Dek Yosua itu mau memperkaos aku. Aku di kamar itu tangan aku dipegang, perkaos gitu, terus aku diancam sama Dek Yosua. Dek Yosua mengatakan kalau kamu tidak mau menuruti apa yang aku inginkan, Pak Verdi Sambo, anak-anakmu akan aku habisi semuanya. Ya nggak? Memang Yosua melakukan kekerasan seksual, pengancaman, dan juga penganiayaan dengan membanting saya 3 kali ke bawah. Itu yang memang benar-benar terjadi. Kalau kalian ingat sidang-sidangnya, kalau Letsu punya Letsu tampilin. Ada hal yang kita duga-duga bahwa Pak Ibu PC ini bersama supirnya Kuat Ma'ruf ini ke lantai 3 berduaan. Ketika ditanya, Ibu, apa yang Ibu lakukan dengan pemeran kentung itu Yul dan Mbak Yul ini? Kayak canda ya. Di lantai 3 berduaan. Kok bisa Ibu mengatakan bahwa Yosua yang memperkaos Ibu? Yang saya lakukan bersama Kuat Ma'ruf ini di lantai 3 berduaan, saya lupa yang mulia. Saya nggak ingat. Saya di awang-awang tidak ingat. Nggak sih, dia bilangnya nggak ingat gitu ya. Jadi kan kita pernah tuh ada cerita di mana kita curiga bahwa Ibu PC ini yang menggoda Brigadir J Yosua gitu. Kenapa Kuat Ma'ruf saudara izinkan masuk ke ruang privasi? Izin yang mulia, kalau Kuat Ma'ruf itu saya juga baru tahu waktu pemeriksaan di Barreskrim bahwa dia mengantarkan saya ke lantai 3. Sesungguhnya saya sangat lupa di lantai 3 itu saya ngapain. Kecewanya masyarakat udah pasti besar banget. Bahkan ada yang bilang, Mahkamah Agung resmi kasih diskon besar-besaran gitu. Nggak sekalian diangkat jadi duta hukum. Kalian bayangin aja ya, ini kasus yang besar banget. Secara jenderal itu bunuh anak buah, itu yang tadinya kita kira memang beneran ada hukum di Indonesia, udah nggak ada. Udah dah, jangan dah kita berharap lagi sama di hukum Indonesia. Kita di prank gitu. Nggak cuman Putri Chandrawati ngeprank dan ngebohongin masyarakat dengan cerita di perkaosnya. Ternyata kita juga dibohongin guys. Sama hukuman mati Verdi Sambo. Wah, kita yang dibohongin dan kena prank nih. Waduh. Bahkan komenan-komenan netizen mengatakan dan akhirnya bebas diam-diam di saat orang sudah mulai lupa. Waduh, tipikal Konoha sekali ya. Wah, bagaimana nih nggak krisis kepercayaan kepada hukum di Indonesia kalau begini? Cuma di negaraku, hukum bisa sebercanda ini. Remisi plus bebas, setelah bebas langsung dapat jabatan komisaris. Ya bener nih, takutnya kayak gitu ya. Nanti tiba-tiba ada salah satu dari mereka yang bebas gitu. Dan terus bekerja di salah satu pemerintahan juga. Dan ya kalian tahu lah, makanya kemarin Let's Go buat tentang anaknya ini gitu kan.
Anaknya kan kalau kalian nonton video Let's Go sebelumnya, anaknya itu lulus Akpol. Dan ada orang yang merekomendasikan bahwa anaknya Pak Sambo ini nanti ditugaskan aja. Di mana? Di desa tempat tinggal Yosua alias Brigadir J gitu. Kan banyak orang yang curiga ya, bahwa kenapa sih anaknya Pak Ferdi Sambo nanti diminta tugas di rumahnya Brigadir J? Apakah mau balas dendam? Ada yang tanya seperti itu. Tapi juga ada komentar netizen yang bilang mungkin sengaja anaknya Pak Ferdi Sambo ditaruh di tempat Brigadir J. Kenapa? Supaya bisa menebus kesalahan orang tuanya. Nah, ada yang bilang kayak gitu juga. Tapi memang lebih banyak yang curiga gitu. Kenapa kayak tanda kutip sengaja banget sih dimasukkan ke tempatnya, daerah tempat tinggalnya Yosua ini gitu kan. Sebagai keluarga Yosua tanya dulu, mau nggak anaknya Pak Ferdi Sambo? Rela nggak dia kalau anaknya Pak Ferdi Sambo itu tanda kutip ya melayani di tempat tinggal orang tua Yosua gitu. Ngapain sih? Itu kayak memberikan luka yang lebih kepada keluarga Brigadir J dan juga memberi luka kepada anaknya Pak Ferdi Sambo gitu. Dua-duanya kalau udah ketemu kan bangsat-bangsat nih. Bapak kamu yang bunuh anak saya ya. Mungkin anak Pak Ferdi Sambo gara-gara anak kamu, papa saya masuk penjara. Itu kalau dendam-dendaman ya gitu. Takutnya kan kayak gitu. Tiba-tiba rumah Brigadir J malam-malam kompornya meleduk. Nah, ini kan nggak tahu ya. Aduh, ini yang Let's Go takutkan. Dan ternyata belum kering bibir Let's Go ngomong. Belum viral video Let's Go yang tentang anak Pak Ferdi Sambo disuruh ke desa Brigadir J. Bapaknya udah dapat diskon. Gimana nggak ketar-ketir? Baradae gimana? Ketar-ketir dong. Nah, ini nih breaking news yang bikin shock ya. Gimana menurut kalian tentang kasus kali ini? Nah, abis ini Let's Go bakal cari dan kasih kabar tanggapan tentang keluarga Brigadir J, pacar Brigadir J, adik Brigadir J, serta Baradae. Tunggu abis video ini. Kalian komen dulu video ini. Menurut kalian gimana? Biar Let's Go bacain komen-komen di video ini, terus Let's Go buat video selanjutnya gitu. Thank you banget yang nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Kita ketemu lagi bentar lagi. Bye. Misteri makna behind the scenes video klip memiliki